wabarakatuh. Kami yang beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Fadila Aulia Putri, Joshua Sitorus, Fadila Anjani, Ari Bayu, Muhammad Islami, dan Muhammad Al-Hafid. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyakit degeneratif diabetes mellitus. Penyakit degeneratif adalah kondisi kesehatan yang menyebabkan jaringan atau organ memburuk dari waktu ke waktu. Ada cukup banyak jenis penyakit degeneratif yang terkait dengan penuaan atau memburuknya proses penuaan. Penyakit degeneratif terjadi karena perubahan fungsi atau struktur yang mengakibatkan perubahan jaringan atau organ selama waktu tertentu. Penyebab penyakit degeneratif adalah karena bertambahnya usia dan gaya hidup yang tidak sehat. Berikut ini akan dibahas beberapa penyakit degeneratif yang menjadi momok bagi seseorang yang sudah berusia lanjut, yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus termasuk dalam penyakit degeneratif karena disebabkan oleh perubahan fungsi pankreas dan hormon insulin sehingga terjadi peningkatan kadar gula dalam darah tubuh. Diabetes mellitus yang tidak terkontrol dapat menyebabkan komplikasi ke organ lain seperti jantung, ginjal, mata, dan beberapa organ lain. Faktor genetik memiliki pengaruh atas terjadinya diabetes mellitus tipe 2, namun gaya hidup yang tidak sehat merupakan penyebab utamanya. Diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau didefinisi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Diabetes mellitus merupakan penyakit degeneratif yang menduduki peringkat keempat berdasarkan prioritas penelitian nasional. Terdapat 4 kelompok besar penyakit yang frekuensi dan risiko kejadiannya cukup besar di rumah sakit, diantaranya diabetes mellitus, hipertensi, gagal ginjal, dan penyakit jantung. Diabetes mellitus juga merupakan suatu penyakit yang sampai saat ini masih belum dapat disembuhkan, tetapi sudah dapat dikendalikan agar tidak terjadi komplikasi dengan dilakukan perawatan selama hidupnya. Gejala diabetes mellitus. Gejala diabetes yang sering kali terjadi pada penderita diabetes antara lain yaitu sering merasa haus meskipun cuaca dingin, frekuensi buang air kecil di malam hari meningkat, cepat merasa lapar, terjadi penurunan berat badan secara cepat, cepat kelelahan, kesemutan di kaki dan tangan, mata kabur, luka yang sulit sembuh, timbul bisul di kulit, kulit kering dan gatal, dan kulit kering dan gatal. Untuk memastikan seseorang menderita penyakit diabetes, perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium guna mengetahui kadar gula darah, pemeriksaan glukosa darah atau hiperglikemia, atau puasa 2 jam setelah makan atau postprandial atau PP, dan jenis pemeriksaan lainnya. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemia yang berhubungan dengan abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang disebabkan oleh penurunan sekresi insulin atau penurunan sensitivitas insulin atau keduanya, dan menyebabkan komplikasi kronik mikrovaskular. Diabetes mellitus merupakan suatu kelainan metabolik kronis serius yang dimiliki dampak signifikan terhadap kesehatan seseorang, kualitas hidup, harapan hidup pasien, dan pada sistem layanan kesehatan. Diabetes mellitus adalah kondisi di mana konsentrasi glukosa dan darah secara kronis lebih tinggi daripada nilai normal akibat tubuh kekurangan insulin atau fungsi insulin tidak efektif. Penyakit ini dikenal sebagai penyakit akibat dari pola hidup modern. Klasifikasi diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 1. Destruksi sel umumnya menjurus ke arah defisiensi insulin absolut melalui proses imunologik dan idiopatik. Adanya gangguan produksi insulin akibat penyakit autoimun atau idiopatik. Tipe ini sering disebut insulin dependent diabetes mellitus atau IDDM karena pasien mutlak membutuhkan insulin. Gambaran klinisnya adalah saat datang pasien umumnya
kurus dan memiliki gejala-gejala serta terdapat infeksi atau abses infeksi jamur, misalnya candidiasis. Ketoasidosis dapat terjadi disertai gejala mual, muntah, mengantuk, dan tachypnea. Pasien membutuhkan insulin. Selanjutnya, diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 ini disebut NIDDM atau non-insulin dependent diabetes mellitus, disebabkan kegagalan relatif sel dan resistensi insulin. Bervariasi melalui yang predominan resistensi insulin disertai defisiensi insulin relatif sampai yang predominan gangguan sekresi insulin bersama resistensi insulin. Akibat resistensi insulin atau gangguan sekresi insulin pada tipe 2 ini tidak selalu dibutuhkan insulin. Kadang-kadang cukup dengan diet dan anti diabetik oral. Karenanya tipe ini juga disebut non-insulin dependent diabetes mellitus atau NIDDM. Cara mencegah diabetes. Yang pertama, cek kesehatan secara teratur. Lakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar gula darah, tekanan darah, dan kolesterol. Yang kedua, kendalikan berat badan ideal. Yang ketiga, hindari asap rokok dan jangan merokok. Yang keempat, rajin melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, seperti berolahraga secara teratur, membersihkan rumah, berjalan kaki. Yang selanjutnya yaitu diet seimbang dengan konsumsi makanan sehat dan gizi seimbang. Konsumsi buah sayur minimal 5 porsi per hari. Usahakan sedapat mungkin menekan konsumsi gula, sehingga maksimal 4 sendok makan atau 50 gram per hari. Hindari makanan atau minuman yang manis atau minuman soft drink. Istirahat yang cukup, dan yang terakhir, lakukan manajemen stres dengan benar.